Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam Siyar A'lamin Nubala, sebuah karya besar. Di dalam kitab tersebut Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dengan sistematis biografi para ulama, umara dari zaman sahabat sampai masa beliau sendiri. Di sela-sela itu juga Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan biografi tokoh-tokoh kesesatan. Di dalam jilid yang ke-9 halaman 224 disebutkan tentang cerita Al-Imam Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Misri, seorang ulama besar ahlul hadis. Beliau bercerita, Abdullah bin Wahab, "Kana awwalu amri fil ibadati qabla talabil ilmi." Dulu saya cenderung senang untuk beribadah tanpa diiringi dan dibarengi semangat menuntut ilmu. Ibadah. Semangat ada, keinginannya kuat, namun tidak dibarengi dengan semangat menuntut ilmu. Apa jadinya? Dan apa risikonya? Fawala'a bisyaitanu fi dzikri Isa ibni Maryam alaihi salam kaifa khalaqahu Allah Ta'ala. Setan membisikkan kepadaku tentang Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam. Kaifa khalaqahu Allah Ta'ala. Bagaimana bisa dan seperti apa prosesnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Fasyakautu dzalika ila syaikhin. Karena ada pertanyaan semacam itu, saya temui seorang syekh, saya ceritakan. Faqala li Ibnu Wahab. Syekh itu dengan suara yang keras mengatakan, "Hei Ibnu Wahab." Qultu na'am. Saya jawab, "Ya." Qala utlubul ilma. Perintahnya satu. Sarannya adalah talabul ilmi, kamu belajar. Fakana sababa talabi al-ilma. Itulah yang menjadi sebab saya mau dan semangat menuntut ilmu, bertolabul ilmi. Di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kisah ini mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa resiko dan akibat jauh dari talabul ilmi adalah timbul dan muncul permasalahan. Bila yang ditimbulkan adalah masalah-masalah kehidupan yang terkait materi, masih sangat mudah untuk dicarikan solusi. Itu pun sifatnya akan sementara. Jika persoalan yang dialami akibat jauh dari majelis ilmu hanya berdampak pada ekonomi, masih terlalu kecil untuk kemudian kita anggap sebagai persoalan. Tetapi yang ditakutkan adalah akibat jauh dari ilmu muncul pemikiran dan pemahaman yang keliru, keyakinan yang menyimpang. Ibnu Wahab rahimahullah bercerita untuk kita sampai seperti itu parahnya. Setan membisikkan
mempermainkan akalnya, sampai kemudian terbawa sampai hingga kemana-mana. Diajak untuk membayangkan Nabi Isa bin Maryam itu kok bisa lahir tanpa seorang ayah. Itu prosesnya bagaimana? Gak masuk akal. Kok bisa? Ini hanya salah satu dari sekian banyak contoh akibat buruk dan dampak negatif dari jauh di majelis ilmu.